Hai guys, kembali lagi ke Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan menunjukkan series tentang asam dan basa. Kita akan bersama membahas secara khusus tentang reaksi penggaraman. Apa itu reaksi penggaraman? Jadi reaksi penggaraman itu reaksinya seperti ini. Asam dicampur dengan basa, dia akan menjadi garam plus air. Ya, asam plus basa akan menjadi garam plus air. Nah, garam itu sendiri terdiri dari kation basa dan juga anion sisa asam ya. Kation basa dan anion sisa asam. Maksudnya gimana? Jadi gini, HNO3 ini apa? HNO3 ini asam, ya kan? Dia H+ plus NO3 min. Benar ya? Lalu kalau KOH itu kan K+ sama OH min, dianya adalah basa. Oke, garam yang terbentuk ketika HNO3 dan KOH dicampur ini apa? Ingat, garam tadi kation basa plus anion sisa asam. Kation basanya kan ini, kation ion positif, ya kan? K+, lalu anion sisa asam. Jadi asamnya anionnya apa? NO3 min. Oke, mereka bergabung menjadi garam. Makanya garamnya adalah KNO3 plus, jangan lupa air. Air ini adalah H2O. Cukup jelas ya. Jadi garam terdiri dari kation basa dan anion sisa asam. Nah, garamnya ini sifatnya apa? Garamnya itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, bisa bersifat netral. Jadi belum tentu percampuran asam dan juga basa itu sifatnya netral. Kenapa? Tergantung jenis asam sama basanya. Bisa jadi kan asam kuat sama basa lemah, belum tentu hasilnya netral, ya kan? Atau asam lemah sama basa kuat, belum tentu hasilnya juga netral. Nah, garam yang bersifat netral biasanya itu antara asam kuat dan juga basa kuat. Oke, cukup jelas ya. Garam yang terbentuk itu sekali lagi belum tentu bersifat netral kecuali antara asam kuat dan juga basa kuat. Nah, ketika terjadi pencampuran asam dan basa lalu terbentuk larutan netral, maka reaksinya itu juga disebut sebagai reaksi penetralan ya. Ini campuran asam dan basa untuk menghasilkan larutan netral. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui pH dari campuran asam dan juga basa? Oke, kita akan lihat sama-sama. pH campuran asam kuat dan basa kuat. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah campuran antara asam kuat dan basa kuat terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk asam kuat dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat, asam lemah dan basa lemah, kita akan pelajari di bab berikutnya, oke ya. Karena akan ada another thing yang kita harus tahu untuk menentukan pH campuran dari asam dan juga basa yang nggak kuat, gitu. Oleh karena itu kita belajar terlebih dahulu pH campuran asam kuat dan juga basa kuat. Nah, jadi caranya seperti ini ya langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus menuliskan dulu persamaan reaksi, lalu menyetarakan persamaan reaksinya. Oke ya, jadi tulis dulu persamaan reaksi lalu disetarakan, lalu menghitung ion H+-nya berapa, ion OH-nya berapa. Oke, nah setelah itu kita menentukan nih manakah H+ yang tersisa atau OH- yang tersisa. Oke, kalau misalkan nih ternyata keduanya sama, maka langsung gampang aja pH-nya 7 ya. Tapi kalau misalkan enggak gimana? Kalau enggak kita hitung konsentrasi ion H+ dan OH- yang bersisa, lalu kita tentukan pH-nya. Aduh, kok kelihatannya complicated ya? Iya, kelihatan complicated karena kita belum coba. Habis ini kita akan coba sama-sama. Oke ya. Tapi kita juga bisa pakai langkah cepat. Kalau misalkan kita lihat nih, oh ternyata H+-nya lebih besar dari OH-, maka dia bersifat asam. Maka langsung aja kita pakai rumus ini. Konsentrasi H+ campuran sama dengan mol H+ total min mol OH- total dibagi V total. Oke. Kalau campurannya sifatnya basa, berarti kita bisa carinya konsentrasi OH- campuran, ya kan? Mol OH- total min mol H+ total dibagi V total. Lihat ya, di sini bukan plus tapi min. Kenapa? Karena H+ sama OH- beda, makanya harus dikurangi. Gimana kalau misalkan campurannya netral? Maka pH-nya sama dengan setengah dari nilai pKw. Oke, seperti kita tahu kalau misalkan suhu normal, suhu kamar, pKw berapa? 14. Oleh karena itu kalau netral, maka pH-nya adalah separuhnya, setengahnya. pH-nya adalah 7. Oke.
Nah, daripada kita berlama-lama, kita langsung aja coba contoh soalnya ya. Tentukan volume larutan HNO3 0,02 molar yang dibutuhkan untuk menetralkan 50 ml larutan BaOH 2 kali 0,03 molar. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini keduanya asam kuat sama basa kuat, ya kan? Di sini ada tulisan menetralkan, maka reaksi yang di sini adalah reaksi penetralan. Oke, reaksi penetralan itu seperti ini teman-teman ya. Konsentrasi H+ kali volume asam harus sama dengan konsentrasi OH- kali volume basa. Ya. Jadi pada reaksi penetralan berlaku seperti ini. Konsentrasi H+ kali volume asam sama dengan konsentrasi OH- kali volume basa. Gampangnya dapat dari mana nih? Tadi kita sudah belajar rumus kan? H+ campuran untuk campuran asam dan basa gimana? H+ kali volume asam dikurangi OH- kali volume basa dibagi volume total. Benar ya? Nah, ketika dia netral, maka H+ kali volume asam ini akan sama dengan konsentrasi OH- kali volume basa. Oke, oleh karena itu ketika reaksi penetralan akan terjadi rumus seperti ini. Nah, HNO3 ini kan asam. Diketahui asamnya ini M-nya adalah 0,02 molar. Oke, gimana konsentrasi H+-nya ketika dia adalah asam kuat? Tahu dari mana asam kuat? HNO3 memang asam kuat kan, harus hafal, ya kan? Rumusnya apa? Valensi asam dikali dengan M, ya kan? Dikali dengan volume asam. Oke, sama dengan OH-. Konsentrasi OH-. Di sini OH-nya dari BaOH 2 kali. Dia juga basa kuat, benar ya? Sehingga rumusnya adalah valensi basa dikali M dikali volume basa. Oke, valensi asamnya dulu berapa? HNO3 hanya 1. Berarti valensi asamnya 1, M-nya 0,02. Volume asamnya berapa? Ini yang ditanyakan. Va asam sama dengan valensi basa BaOH 2 kali, artinya OH-nya ada 2. Benar ya? 2 dikali M-nya 0,03. Volume basanya adalah 50 ml. Kita nggak perlu jadikan liter, kenapa? Karena nanti berarti volume asamnya juga mililiter, gitu ya. Jadi kita nggak perlu jadikan liter. Maka volume asam dengan matematika ya, kita bisa hitung 2 dikali 0,03 dikali 50 dibagi 0,02 ml. Oke, ini kita bisa coret ya. Ini 3, ini 2, ini 1, ini 1. Maka volume asamnya 150 ml. Jadi tentukan volume larutan HNO3 yang dibutuhkan untuk menetralkan 50 ml larutan BaOH 2 kali 0,03 molar. Itu besarnya adalah 150 ml. Jelas ya? Contoh soal berikutnya nih. Ke dalam 100 ml larutan H2SO4 0,04 molar ditambahkan larutan KOH 0,02 molar sebanyak 300 ml. Hitunglah pH larutan. Nah, tadi kita ada dua cara, ya kan? Cara yang cepat dan juga cara yang biasa. Oke, kita akan coba kerjakan dengan dua cara itu, ya. Kita coba cara yang biasa dulu ya. Tadi langkah pertama, kita harus buat reaksinya dulu, ya. Jadi H2SO4 ditambah KOH, dia akan jadi, ingat garam tadi gimana? Kation basa plus anion asam. Oke, di sini kationnya adalah K+, di sini SO4 2-, ya kan? SO4 2- tahu dari mana? Kita bisa lihat di sini H2SO4, artinya 2H+, ya kan? H itu kan H+, ada 2, berarti SO4-nya biar seimbang positif negatifnya 2-, ya kan? Atau enggak kalian sudah harus hafalin kalau SO4 itu 2-. Oke, K+ sama SO4 2- jadinya gimana? K2SO4, ya kan? Kan harus seimbang nih. Plusnya di sini cuma 1, maka harus ditambah, makanya K-nya ada 2. Oke, plus air H2O. Ingat ya, asam tambah basa jadi garam plus air. Oke, selanjutnya kita setarakan ya.
Ini kelihatan banget yang kanan K-nya ada 2, di kiri cuma 1. Maka kita tambahkan 2 gini. Oke, sekarang coba kita cek. S-nya di kiri 1, di kanan 1, sudah benar. O-nya di kiri 4 tambah 2, 6. Di sini cuman 4 tambah 1, 5. Oke, berarti di sini bisa ditambahin 2, gitu ya. Sehingga O-nya 6. Hanya di kiri 2 tambah 2, 4. Di sini juga 4. Oke, sudah setara ya. Nah, sekarang kita tentukan molnya dulu. Oke, ingat mol rumusnya apa? M itu kan N per V. Sehingga N atau mol sama dengan M dikali V. H2SO4 M-nya kan ini 0,04 dikali V-nya 100 ml. Berarti H2SO4 ini adalah 4 milimol ya. KOH berapa? KOH M-nya 0,02 molar, V-nya 300 ml. Maka di sini 6 milimol. Ini mula-mula. K2SO4 sama H2O berapa mula-mulanya? Nggak ada, mereka akan nanti terbentuk. Oke. Nah, sekarang berapa yang bereaksi? Kalian harus ingat konsep reaksi pembatas. Ya, di sini kalau misalkan H2SO4-nya habis bereaksi, maka di sini 4 milimol. Ya, KOH-nya harus berapa milimol? Lihat, koefisiennya di sini 2, H2SO4 1. Artinya KOH-nya harus 2 kali lipatnya, 8 milimol. Mungkinkah ini? Nggak mungkin. Kenapa? KOH-nya cuma ada 6 milimol. Itu artinya bukan H2SO4 yang habis bereaksi, tapi kita coba sekarang KOH-nya yang habis bereaksi. Ya, misalnya ini habis bereaksi berarti ini 6 milimol. Oke, H2SO4-nya berarti berapa yang bereaksi? Kalau koefisiennya 2, 6 milimol yang habis. Kalau koefisiennya 1 berarti yang habis 3 milimol. Ya, setengahnya kan. K2SO4-nya terbentuk 3 milimol juga. Kenapa? Koefisiennya 1. Ini koefisiennya 2, berarti ini 6 milimol. Ya. Kalau yang kanan ditambah, yang kiri dikurang. 1 milimol, ini habis 3 milimol, 6 milimol. Di sini kelihatan kan, kalau misalkan yang sisa ternyata adalah asam, maka larutan campurannya ini akan bersifat asam. Oke, sisanya adalah 1 milimol. Oke, berarti untuk tahu pH kita harus cari konsentrasi H+ dari H2SO4 sisanya. Oke, konsentrasi H+ rumusnya apa? Karena H2SO4 asam kuat, rumusnya valensi asam dikali M. Oke, valensi asamnya berapa? Valensi asamnya 2, H2SO4. Oke, 2. M-nya nggak tahu nih. Oke, M-nya nggak boleh pakai 0,04 ya. M-nya ini dilihat dari sisa molnya. Oke, M rumusnya adalah N per V. N ini N sisa, V ini V total. Oke, sehingga 2 dikali N sisanya adalah 1 milimol. Oke, karena di atas milimol maka volumenya boleh mililiter. Ya, volumenya berapa? V total, bukan cuman V-nya H2SO4, tapi totalnya berapa nih? 100 ditambah 300. Ya, totalnya 400 ml. Oke, sehingga 2 dikali 1/400 molar. Oke, ini 1/200 ya, atau 1/2 kali 1/100. Bisa aku tulis kayak gini kan? 1/2 itu 0,5 dikali 10 pangkat min 2. Atau bisa ditulis juga 5 dikali 10 pangkat min 3 molar. Ini adalah konsentrasi H+-nya. pH-nya berarti berapa? pH-nya seperti ini, 3 min log 5. Cukup jelas kan caranya? Jadi ingat ya, untuk cari M-nya ini adalah N sisanya, lalu V totalnya. Kalau yang sisa basah berarti nanti bukan H+, tapi konsentrasi OH-. Paham ya? Nah, sekarang coba kita pakai cara cepat. Cara cepat kita pakai rumus ini ya berarti ya. H+ campuran sama dengan konsentrasi H+1 kali V1 min konsentrasi OH- kali V2 dibagi V total. Oke, konsentrasi H+-nya berapa? Konsentrasi H+, karena H2SO4 maka dia rumusnya adalah valensi asam dikali M dikali V1 min OH min KOH, dia adalah basa kuat. Jadi sama ya,
valensi basa dikali M dikali V2. Volume totalnya adalah V1 plus V2. Oke. Valensi asamnya berapa nih? H2SO4 2 dikali M-nya. M-nya kita pakai M yang ada di soal, ya kan? Karena cara 2 ini kan asumsinya kita nggak membuat persamaan reaksi ini. M-nya adalah 0,04, V1-nya 100 ml. Ya kan? Di sini 100 ml larutan H2SO4. Min valensi basanya berapa? KOH 1. M-nya 0,02, V2-nya 300 ml. Oke. Kalau kita jumlahkan V-nya berapa? 100 dan 300, 400 ml. Ya. Berarti ini sama dengan 2 kali 0,04 dikali 100, ini adalah 8, min 1 kali 0,02 kali 300, ini adalah 6 per 400. Ini sama dengan 2 per 400 atau 1 per 200 molar. Sama ya dengan ini ya, 1 per 200 molar. 1 per 200 ini berapa? 5 kali 10 pangkat min 3. Ini ya prosesnya sama ya. Ini kan 1 per 2 kali 1 per 100 itu 0,5 kali 10 pangkat min 2. Itu artinya 5 kali 10 pangkat min 3. Lalu berapa pH campurannya? pH campurannya adalah 3 min log 5. Pangkatnya dulu diturunin 3 min log yang depannya ini log 5. Hasilnya sama. Jadi tergantung kalian mau pakai cara yang mana, cara yang pertama atau cara cepat yang kedua.